Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan agar segera menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Di video kali ini kita akan melihat sebuah game kekalahan Adolf Andersen dari Daniel Harrwitz. Game ini hanya berlangsung dalam 17 langkah dan Andersen terkena jebakan yang menyebabkannya jatuh skakmat dalam 5 langkah. Daniel Harrwitz sebagai putih memulai dengan E4, dibalas dengan E5, lalu F4, gambit raja, pembukaan catur yang sangat populer di era itu. Pion makan pion dan gajah C4 menekan pion F. Kemudian menteri H4 skak. Tentu saja sesuai dengan teori, raja pindah ke F1. Selanjutnya gajah C5 mengancam skakmat, namun dengan mudah diatasi dengan D4, menyerang gajah dan membuka ruang bagi gajah petak gelap putih menyerang pion F. Hitam tentu saja menarik mundur gajah ke B6, lalu kuda ke F3 menyerang menteri. Menteri mundur ke E7 sambil menekan pion E. Langkah ini adalah kesalahan pertama hitam yang membuat putih langsung berada di atas angin. Di posisi ini, putih tidak bisa terburu-buru untuk mengambil pion F. Oleh karena itu, langkah terbaik seharusnya dan dimainkan pula pada game ini yaitu kuda C3, menjaga pion terlebih dahulu. Adolf Andersen kemudian mengimbangkan kuda F6 menyerang pion E, namun pion E didorong sehingga kuda telah diserang. Kuda lari ke H5 sambil menjaga pion F. Dan di posisi ini, Daniel Harrwitz memainkan langkah yang membuat pertahanan hitam kocar-kacir. Kuda D5 menyerang menteri dan juga menekan pion F serta menyerang gajah. Serangan kuda ini membuat menteri hitam hanya memiliki 3 tempat untuk pindah. Tempat lain semuanya tidak aman. Jika menteri pindah ke F8, maka ada langkah kuda G5. Menteri menyerang kuda, dan kuda dan gajah bekerja sama untuk menekan pion F7. Langkah lain adalah menteri E6, namun hal ini akan dibalas dengan kuda makan pion, royal fork, dan gajah pada saat yang bersamaan menyerang menteri. Setelah gajah makan kuda, gajah makan menteri, lalu pion makan menteri, maka putih menang jumlah menteri dan akan menang dengan mudah. Kita kembali pada partai sesungguhnya. Di posisi ini, Adolf Andersen memilih untuk menarik mundur menteri ke petak D8. Dan selanjutnya, Harrwitz mendorong G4, menyerang kuda. Pada posisi ini, Adolf Andersen memilih mengambil pion dengan cara N pasang. Setelah itu, gajah G5 menyerang menteri. Adolf Andersen tentu saja tidak ingin menyerahkan kuda ataupun menteri secara cuma-cuma. Oleh karena itu dia mendorong F6, mengusir gajah, tetapi pion makan pion. Setelah pion makan pion, pada posisi ini Daniel Harrwitz tidak menyelamatkan gajah. Dia memainkan kuda E5, membuka ruang untuk menyerang kuda yang ada di petak H5. Pengorbanan kuda ini tidak bisa diambil oleh pion karena adanya pining dari gajah pada menteri. Jika pion makan gajah, maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah dengan menteri makan kuda skak.
raja akan dipaksa pindah ke F8, setelah itu menteri F7, skakmat. Pada posisi ini, Adolf van der Seen membuat sebuah kesalahan yang membuatnya terkena skakmat dalam 5 langkah. Dia memilih untuk rokade dengan maksud untuk mengamankan raja. Namun hal ini membuat menteri makan kuda. Di posisi ini, ada beberapa kemungkinan yang dapat digunakan oleh hitam untuk mencegah terjadinya skakmat. Jika pion makan kuda misalnya open skak, maka akan dibalas dengan kuda F6 double skak. Raja akan dipaksa pindah ke G7 ataupun ke H8, dan kemanapun raja pindah akan berakhir dengan skakmat setelah menteri makan pion H7. Atau apabila raja lari ke H8 terlebih dahulu, maka akan dibalas dengan kuda G6 skak. Setelah raja pindah ke G7, menteri H6 skak. Raja bisa lari ke F7, namun kuda makan pion open skak. Raja tidak bisa kemanapun. Satu-satunya langkah untuk mencegah terjadinya skakmat adalah D5, namun itu adalah langkah sia-sia karena menteri makan pion skakmat. Kita kembali pada partai sesungguhnya. Pada langkah selanjutnya, Adolf van der Seen memainkan pion makan gajah open skak, namun Daniel Harrwitz menemukan langkah yang tidak kalah cantiknya. Kuda ke F6, double skak dengan kuda dan juga gajah. Raja terpaksa lari ke G7. Setelah itu, menteri makan pion H7, skak. Raja pindah ke F6, dan selanjutnya Daniel Harrwitz mengakhiri permainan dengan kuda ke G4. Sebuah skakmat yang sangat indah yang menunjukkan ciri khas dari era romantik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.